Jadi orang-orang mendengar atau mengetahui perbuatannya para istri Nabi itu mensolatkan jenazah di masjid dan jenazahnya dimasukkan di masjid, mereka mencela. Ya, mereka mengingkari perbuatan itu dan mengatakan nggak boleh jenazah itu dimasukkan ke dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu ini untuk sama-sama menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, diberi kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari di dalam majelis ilmu yang kita hadiri. Karena para ulama mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon yang tidak berbuah. Nanam pohon lama ditunggu buah-buahnya nggak muncul-muncul. Kira-kira diapain itu, Pak? Ditebang ganti pohon yang baru. Itulah perumpamaan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah. Karena buahnya ilmu itu adalah amal itu sendiri. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz, khusus pada Kitabul Janaiz tentang jenazah, sampai pada aina yusalla 'alal janazati, tempat di mana diselenggarakan sholat jenazah. Tajuzu sholatu 'alal janazati fil masjidi, boleh mensolatkan jenazah di dalam masjid. Kebolehan, ya. Ini kebolehan untuk mensolatkan jenazah di masjid, bukan keutamaan, tapi boleh. Jadi ada di dalam agama kita itu sesuatu yang afdal dan sesuatu yang mafdul. Yang afdal itu yang lebih utama, yang mafdul itu kurang utama. Tapi kedua-duanya baik, kedua-duanya boleh. Jadi bukan berarti yang afdal kemudian yang tidak seperti itu kemudian tidak baik, tidak. Misalnya sholat rawatib, baik itu qobliyah ataupun ba'diyah, itu yang lebih utama di mana?
Di rumah kan? Jadi yang afdol itu di rumah. Di masjid berarti mafdhul, di masjid berarti kurang afdol. Tapi bukan berarti di masjid jelek. Di masjid enggak boleh. Bukan seperti itu. Cuma kalau ditimbang antara dua perbuatan tersebut atau dua amalan tersebut, ada yang afdol, ada yang mafdhul. Ada yang lebih utama, ada yang kurang utama. Dan banyak yang seperti itu. Dan kadang perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu juga berkisar antara itu saja. Jadi enggak perlu dipermasalahkan dengan menjadikannya suatu masalah yang pokok, masalah yang harus diluruskan dan sebagainya, tidak. Jadi antara afdol dan mafdul saja. Misalnya ulama sepakat, kecuali mazhab Maliki ya, orang yang sholat itu disunahkan untuk bersedekap. Jadi kalau dia sudah bersedekap di dalam sholatnya, maka dia sudah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Cuma para ulama berbeda pendapat, yang afdol itu meletakkan tangan tersebut di mana? Ada yang berpendapat yang lebih afdol itu di atas pusar, ada yang berpendapat yang afdol itu di bawah pusar. Itu aja, cuma antara yang afdol yang mana. Ketika duduk tahiyat, orang itu disunahkan untuk berisyarat. Berisyarat dengan jari telunjuknya. Pokoknya kalau orang itu sudah melaksanakan tahiyat, dia sudah melaksanakan isyarat juga, kapanpun itu dia lakukan, maka dia sudah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Cuma ulama berbeda pendapat. Yang lebih afdol itu kapan dia mulai berisyarat. Jadi kita harus tahu dulu, oh pokoknya kalau orang itu sudah berisyarat ketika tahiyat, berarti dia sudah melaksanakan sunnah Rasulullah. Cuma ulama beda pendapat kapan waktu afdolnya itu berisyarat. Ada yang berpendapat isyarat itu pokoknya kalau dia sudah duduk tahiyat, berarti langsung dia berisyarat sampai selesai. Ada yang berpendapat ketika mengucapkan lafaz isbat, ketika membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, ya, karena mereka mengatakan itu biar bersama-sama antara ucapan, keyakinan hati dan juga perbuatan. Ada juga yang berpendapat berisyarat itu hanya ketika mengucapkan lafaz jalalah, at-tahiyatu lillah, selesai. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi ketika mengucapkan lafaz Allah, dan itu berkisar antara yang afdol atau yang tidak afdol saja. Dua-duanya baik, maksudnya sama-sama baik, sama-sama boleh. Jadi kita harus tahu masalah-masalah seperti itu, ini berkisar antara afdol atau mafdul, haram ataupun halal, ya kan. Kemudian itu dalam masalah akidah atau apa, kita harus tahu dulu. Jadi boleh mensolatkan jenazah di masjid. An Aisyah taqala, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, qalat, ia berkata, lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas, ketika meninggal Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat yang mubasysyirin bil jannah, diberi kabar gembira padahal masih hidup bahwa beliau akan masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau merupakan orang ketiga yang memeluk agama Islam.
Jadi termasuk as-sabiqunal awwalun. Dan ketika beliau masuk Islam diuji dengan ibunya, ya, diuji dengan ibunya. Jadi kadang orang melaksanakan agama itu yang menjadi batu ujian adalah keluarganya sendiri. Dan itu sudah dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan juga yang lainnya seperti para nabi yang menjadi ujian adalah anaknya, yang menjadi ujian adalah istrinya. Ada yang menjadi ujian suaminya juga. Ya. Dan yang lainnya. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu diuji dengan ibunya. Ibunya bersumpah ketika mengetahui Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, memeluk agama Islam, ibunya bersumpah, satu, nggak akan ngomong, diem terus, pokoknya nggak akan ngomong lah. Apa itu namanya, gerakan tutup mulut nih. Kalau demo itu apa itu? Demo yang cuma diem aja itu apa namanya? Kan ada kan orang yang demo pakai tulisan-tulisan, terus tapi dia diem tok, nggak orasi dia, nggak orasi, cuma diem terus. Bahkan ada yang pakai plester nanti, soalnya kalau nggak di plester spontan ngomong nanti bahaya. Wong demonya demo tutup mulut tok. Yang kedua nggak mau makan. Nggak mau makan. Yang ketiga nggak mau minum juga. Jadi nggak ngomong, nggak makan, nggak minum, sumpah itu. Ya, bersumpah saya tidak akan ngomong, saya tidak akan makan, tidak akan minum. Sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke agama yang dahulu, murtad keluar dari Islam. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga bingung juga, gimana ini ibu saya? Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila mereka bersungguh-sungguh memerintahkanmu untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang engkau ini tidak punya ilmu padanya, ya semua, bukan berarti oh saya itu berbuat syirik tapi ada ilmunya, enggak ada. Semua perbuatan syirik itu enggak ada ilmunya. Enggak ada ilmunya. Makanya Allah memastikannya, laisa laka bihi ilmun. Karena semua perbuatan syirik enggak ada ilmunya itu. Fala tuti'huma, janganlah engkau mentaati mereka. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, ta'lamina, ketahuilah, ya, law anna laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadza. Wahai ibuku, ketahuilah, kalau engkau punya 100 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu, jadi enggak makan, enggak minum, enggak mau ngomong, mati. Satu kan, satu nyawa itu hidup lagi saat belum keluar dari Islam, enggak ngomong lagi, enggak makan lagi, enggak minum lagi, mati lagi 2 kali, hidup lagi sampai 100 lah. Kalau seandainya engkau punya 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu, ya, maka aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Ya sudah, akhirnya fa'akalat, makan. Ibunya, wah ini saat ini udah nggak bisa dipengaruhi ini, nggak bisa diancam ini. Akhirnya makan juga. Ya mau ngapain gitu? Mau ngapain? Nggak makan, nggak minum, nggak mau ngomong. Sa'ad bin Abi Waqqas juga nggak mau keluar dari agama Islam. Nggak ada pilihan lain kecuali ya makan, wong lapar, ya ngomong, wong butuh ngomong gitu kan, ya minum karena haus. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamuru bi janazatihi fil masjid.
para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istri-istri Nabi itu ibu kita semua, ibunya orang-orang yang beriman. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang agar menaruh jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu di masjid. Fayusallina alaihi, agar mereka bisa mensolatkannya. Karena istri Nabi itu sudah ada dalil yang jelas agar mereka itu tidak keluar rumah kecuali kalau ada keperluan yang sangat penting, sangat mendesak. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Makanya untuk mensolatkan jenazah harus ditaruh di masjid, karena bilik-biliknya istri Rasulullah itu di masjid. Jadi agar mereka bisa mensolatkannya. Fa'alu, maka mereka pun melakukannya. Fawqifa bihi ala hujurihinna yusallina alaih. Maka mereka pun meletakkan di antara hujurat, ya, hujurat itu bilik-biliknya rumah, ya, rumah karena rumahnya kecil maka namanya bilik. Maka surat Al-Hujurat itu salah satu pemuliaan kepada istri-istri Nabi. Rumah-rumah mereka saja yang kecil-kecil itu jadi nama surat. Surat Al-Hujurat itu kan bilik-bilik. Yang dimaksud adalah bilik-biliknya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kan, nama bilik mereka saja dijadikan nama surat. Jadi diletakkan jenazah itu di antara bilik-bilik mereka. Yusallina alaih, lalu mereka pun mensolatkannya. Ukhrija bihi min babil janaizi alladzi kana ilal maqa'id. Yang jenazah tadi dilewatkan dari pintu jenazah. Jadi ada tempat sendiri yang biasa digunakan untuk mensolatkan jenazah di luar masjid. Lewatnya di situ. Kan ilal maqa'id, yang itu menuju tempat duduk-duduknya para sahabat di samping masjid. Jadi dulu para sahabat itu biasa bahasa kasarnya ini, Pak. Bahasa kasarnya nongkrong gitu. Duduk-duduk di samping masjid. Tapi nongkrong mereka nongkrong syar'i. Wadah atau nongkrong syar'i? Ya, nongkrongnya syar'i. Karena Rasulullah sudah berpesan kepada mereka, mereka boleh duduk-duduk di pinggir jalan, tapi mereka harus memberikan haknya jalan. Yaitu nongkrong yang syar'i seperti itu. Fabalaghunna anna an-nasa 'abu dzalika. Maka sampailah berita kepada istri-istri Rasulullah tadi bahwasanya orang-orang ini mencela perbuatan mereka. Wa qalu, mereka mengatakan maka natil janaizu yudkhalu bihal masjid. Enggak boleh jenazah itu dimasukkan ke dalam masjid. Jadi orang-orang mendengar atau mengetahui perbuatannya para istri Nabi itu mensolatkan jenazah di masjid dan jenazahnya dimasukkan di masjid, mereka mencela. Ya, mereka mengingkari perbuatan itu dan mengatakan enggak boleh jenazah itu dimasukkan ke dalam masjid. Fabalagha dzalika Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka sampailah berita tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka Aisyah mengatakan ma asra'an nasa ila ayyibu ma la ilma lahum bih. Abu alaina ayyamura bi janazatin fil masjid. Betapa cepat manusia atau orang-orang itu mencela perkara yang mereka itu tidak mempunyai ilmu padanya.
Ya, ini yang biasa seperti ini. Jadi umumnya orang itu mencela sesuatu ya karena dia tidak mempunyai ilmu padanya. Dia tidak mengilmuinya. Maka ada perkataan ulama yang mengatakan man katsura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang banyak ilmunya maka sedikit pengingkarannya. Dan itu benar. Kalau orang itu punya ilmunya, paham, maka dia akan semakin sedikit dalam mengingkari perbuatan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, siapa yang sedikit ilmunya maka banyak pengingkarannya. Karena sedikit ilmu, dikit-dikit diingkari, padahal dia sendiri nggak punya ilmunya. Ya seperti ini tadi, perbuatannya istri-istri Rasulullah loh, diingkari, ya, dicela. Padahal nggak mungkin, seharusnya, maksudnya kaidahnya nggak mungkin para istri Rasulullah ini berbuat sesuatu yang tidak ada contohnya, tidak ada sunnahnya, tidak ada syariatnya, nggak mungkin. Mereka mensolatkan jenazah di dalam masjid itu pasti ada dalilnya, ada pijakannya, ada patokannya, nggak sembarangan gitu. Seharusnya seperti itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha ini heran betapa cepatnya manusia itu mengingkari perkara yang dia tidak mempunyai ilmu padanya. Abu alaina ayyamura bi janazatin fil masjid, mereka mencela kami agar meletakkan jenazah di masjid. Wa ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibn Baydha illa fi jawfil masjid. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan Suhail bin Baydha kecuali di dalam masjid. Jadi Rasulullah pernah mensolatkan jenazah di dalam masjid, yaitu jenazahnya Suhail bin Baydha, salah seorang dari pasukan perang Badar yang berjumlah 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 317. Salah satunya adalah Suhail bin Baydha radhiyallahu anhu. Dan pasukan Badar itu istimewa. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah menengok kepada orang-orang yang menjadi pasukan perang Badar, yang ikut serta dalam perang Badar. Lalu Allah mengatakan, berbuatlah sekehendak kalian, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Nah, ini luar biasa. Sekelompok orang yang sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun perbuatannya. Ya untungnya bukan kita yang dikatakan seperti itu, Pak. Ya kalau kita kan, wah ini berbuatlah semaumu, sekehendakmu, Allah ampuni. Ya, akhirnya ya sekehendaknya. Dan para sahabat ahli Badar ini enggak pernah berbuat sekehendaknya. Justru mereka itu mensyukuri nikmat Allah bahwasanya mereka itu sudah diampuni. Mereka enggak menodai keistimewaan tersebut. Jadi mereka tahu diri gitu loh. Ketika mereka sudah dijamin dengan ampunan, mereka tahu diri dengan mensyukurinya dan tidak menodainya. Jadi ini dalil bolehnya mensolatkan jenazah di masjid. Boleh ya, bukan yang afdal, bukan. Mensolatkan jenazah di masjid itu bukan perkara yang afdal, tapi boleh. Karena Rasulullah SAW pernah mensolatkan Suhail bin Baydha di masjid, dan istri-istri Rasulullah juga melaksanakan sholat jenazah
untuk Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid. Tapi itu tadi disertai dengan pengingkaran orang-orang ketika itu yang mereka melarang memasukkan jenazah ke dalam masjid. Itulah seringnya orang itu mengingkari sesuatu yang dia tidak punya ilmu padanya. Kalau dia paham sebab perselisihannya apa, maka selesai masalah. Dan orang pun kadang nggak mau diingkari, akhirnya juga ya ikut-ikut yang biasa mengingkari itu. Oh, biasanya dia begini, saya tak juga begini, nanti daripada diingkari. Misalnya orang yang sudah ngaji biasanya kalau berdoa itu jarang ada yang dia itu mengusap muka. Jadi habis doa gini jarang sekali yang jarang. Ya memang karena mengikuti ulama yang tidak mensyariatkan mengusap muka. Tapi bagi yang mengusap muka juga enggak masalah karena mereka juga mengikuti ulama yang mensunnahkan mengusap muka setelah berdoa. Sumber masalahnya apa sih? Sumber masalahnya ada 2 buah hadis yang kedua-duanya ada kelemahan. Nah, 2 buah hadis ini apakah bisa menguatkan satu dengan yang lainnya sehingga mengangkat derajatnya menjadi derajat hasan atau tidak, itu aja. Bagi ulama yang mengatakan 2 hadis ini tidak bisa menguatkan salah satu dan yang lainnya sehingga statusnya tetap dhaif, ya sudah selesai masalah. Bagi yang mengatakan 2 buah hadis ini bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya sehingga mengangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi dan boleh diamalkan, ya selesai masalah. Dan seperti itu banyak ya, seperti itu banyak. Maka guyonannya Kiai Hasyim Muzadi ya, rahimahullah. Ini yang biasa berselisih, berdebat masalah kunut subuh ini sekarang sudah enggak debat, enggak berselisih. Kenapa? Mereka sudah enggak berangkat ke masjid. Ya kan? Yo yang mengatakan kunut juga enggak ke masjid, yang sering debat intinya enggak ke masjid, makanya perdebatan selesai karena dua-duanya enggak ke masjid. Jadi man kasura ilmuhu qalla inkaruhu, siapa yang banyak ilmunya maka sedikit pengingkarannya. Kemarin saya ada cerita itu panitia kurban ya. Ada seseorang yang berkurban 2 ekor kambing. Yang satu ini dia pesen silahkan untuk dipakai untuk makan-makan oleh yang bekerja di situlah, ya panitia dan yang bantu dan yang lainnya. Yang satu silahkan dibagi-bagi seperti biasa. Ada orang yang mengingkari, yang satu ini bukan kurban ini. Jadi yang satu yang mau digunakan untuk makan-makan di tempat itu ya, bersama-sama itu katanya bukan kurban. Nah ini kan mudah sekali berbicara tanpa ilmu dan menjatuhkan vonis. Itu kambing sudah diniatkan oleh pemiliknya untuk dikorbankan. Syarat-syaratnya pun adalah syarat-syarat hewan kurban. Cuma dia mau digunakan untuk makan-makan di situ aja sudah dikatakan bukan hewan kurban. Apa masalahnya? Karena pembagian hewan kurban itu kan cuma 4. Fakulu boleh dimakan, wadakhiru boleh disimpan. Mau disimpan boleh, simpan sampai setahun ya boleh. Di freezer ya. Sampai setahun dagingnya masih. Nanti
tiba korban yang akan datang baru dihabiskan misalnya. Disimpan boleh. Kecuali kalau keadaan paceklik ya. Itu harus segera dibagikan. Ya. Kemudian wa tasaddaqu dan sedekahkanlah itu berikan kepada orang yang miskin atau fakir. Wahdu dan hadiahkanlah, hadiah itu berarti yang menerima itu orang yang mampu atau orang kaya. Lah kalau yang di situ makan bersama itu ada orang miskin berarti sedekah baginya. Kalau ada yang kaya berarti hadiah baginya, gitu aja. Kan enggak keluar dari pembagian korban. Wong cuma dimakan di situ aja kok jadi masalah, bahkan dikatakan sebagai bukan hewan korban. Jadi cuma sedekah biasa gitu. Ya itulah biasa orang mengingkari sesuatu karena tidak punya ilmunya. Dan masalah seperti itu banyak. Lakin al-afdal as-salatu 'alaiha kharijal masjidi fi makanin mu'addin lis-salati 'alal janaiz. Akan tetapi yang lebih afdal ya, adalah mensolatkan jenazah di luar masjid, di tempat yang disediakan untuk mensolatkan jenazah. Jadi di zaman Rasulullah itu ada tempat khusus di luar masjid yang biasanya jenazah diletakkan di situ lalu disolatkan. Kama kana al-amru ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-ghalibu ala ahdihi fiha wa huwa al-ghalibu ala hadihi fiha. Sebagaimana itu adalah perkara yang biasa terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu yang lebih banyak, yang mayoritas beliau lakukan ya, sebagai petunjuk beliau. Maka lebih afdal. Jadi yang biasa Rasulullah lakukan itu adalah mensolatkan jenazah di tempat yang disediakan secara khusus untuk mensolatkan jenazah. Kalau di rumah ya enggak apa-apa. Di masjid juga enggak apa-apa. Selama tidak dikhawatirkan mengotori masjid ya, tidak dikhawatirkan mengotori masjid. Ani Bani Umar, dari Ibnu Umar, annal yahuda ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum wa mur'atin zanayan. Dari Ibnu Umar bahwasanya orang-orang Yahudi mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seorang laki-laki di antara mereka dan seorang perempuan yang keduanya melakukan zina, melakukan dosa zina. Fa amara bihima farujima qariban min maudhi'il janaizi 'indal masjid. Maka Rasulullah memerintahkan untuk merajam kedua orang tersebut di satu tempat dekat dengan tempat biasa disolatkan jenazah di samping masjid. Jadi masjid, terus kemudian ada tempat khusus untuk mensolatkan jenazah, terus kedua orang tersebut dirajam di tempat dekat itu, dekat tempat mensolatkan jenazah itu. Jadi itu hukuman bagi orang yang berzina, yang tidak bertaubat, atau yang masalahnya sudah terangkat ke hakim syar'i ya. Itu hukumannya dirajam. Ya, dirajam itu dilempari batu sampai mati. Ya, dilempari batu sampai mati, enggak sampai berapa kali, enggak, sampai mati. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal soleh. Karena innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najasyiya fil yaumil ladzi mata fihi.
kharaja ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan atau mengumumkan kematiannya Najasyi. Najasyi itu gelar ya, bukan nama, tapi gelar. Gelar bagi Raja Habasyah. Sebagaimana rajanya Romawi itu Qaisar ya, Qaisar, tapi orang Indonesia bilang Kaisar. Itu bahasa Arab itu, Qaisar pakai shad. Ya, Qaisar itu bahasa Arab. Tapi kalau orang Indonesia biasa mengucapkan Kaisar. Kaisar Romawi. Itu gelar bagi pembesar atau raja mereka. Najasyi juga seperti itu gelar bagi Raja Habasyah. Jadi Rasulullah mengumumkan atau memberitahukan kematiannya Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi, di hari kematiannya. Rasulullah di Madinah, Najasyi meninggal di Ethiopia. Rasulullah tahu. Dari mana? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di hari meninggalnya Najasyi Rasulullah tahu, padahal dulu nggak ada surat, nggak ada WA, nggak ada apa. Surat ya sampai nanti 1 bulan mungkin baru sampai. Nggak ada SMS, nggak ada apalah, nggak ada medsos. Tapi Rasulullah tahu karena diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau keluar ke musalla ya, ke tanah lapang yang biasa dilakukan untuk sholat jenazah tadi. Fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Lalu beliau menyusun shaf ya, dan bertakbir sebanyak 4 kali. Bertakbir sebanyak 4 kali. Wa fi salatihi sallallahu alaihi wasallam 'ala an-Najasyi dalilun 'ala masyru'iyyati salati 'ala al-ghaibi idza 'ulima annahu lam yusalla 'alaihi fil baladi alladhi dufina fihi. Wa amma man sulli 'alaihi fala tusyra' 'alaihi salatul ghaib li'annahu lam yunqal anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala ghairi Najasyi. Wa innama shalla alaihi li'annahu kana musliman baina musyrikin. Wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa man wafaqahu kama dzakara dzalika tilmidhuhu Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad. Nah, di sini disebutkan juga pendapatnya bahwasanya salatnya Rasulullah kepada Najasyi itu sebagai satu dalil akan disyariatkannya mensolatkan jenazah secara gaib apabila diketahui di negara atau di negeri orang tersebut tidak ada yang mensolatkannya, yang dia dikubur di sana tidak ada seorang pun yang mensolatkannya. Adapun apabila ada yang mensolatkannya, maka tidak disyariatkan untuk melakukan solat gaib, karena tidak pernah dinukil bahwasannya Rasulullah SAW mensolatkan orang secara gaib selain Najasyi. Dan solatnya beliau atas Najasyi karena Najasyi adalah seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrik. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang sepakat dengannya, sebagaimana disebutkan hal tersebut oleh murid beliau yaitu Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, ini satu pendapat. Jadi intinya dalam masalah sholat gaib itu ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya mazhab Hanafiyah sama Malikiyah. 2 mazhab besar, Hanafiyah dan Malikiyah. Bahkan di saat ini penduduk muslim sedunia ini menganut, ya mayoritasnya adalah penganut mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi. Sekitar 45% dari penduduk muslim dunia itu menganut mazhab Hanafi. Ya karena qadarullah mazhab yang menganut mazhab Hanafi ini adalah mereka yang mayoritas penduduknya muslim. Misalnya
atau yang muslim bukan mayoritas tapi banyak penduduknya, misalnya India. India itu muslim minoritas tapi kan paling tidak minoritasnya 100 juta. Nah, itu minoritas saja jumlahnya 100 juta. Kemudian di Pakistan, kemudian di Bangladesh, kemudian di negara-negara yang pakai tan itu, Afghanistan, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, semacam-macam itu. Itu kebanyakan mazhabnya Hanafi. Jadi pendapat pertama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, mereka mengatakan tidak ada sholat ghaib. Karena ini kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan keumuman bagi umatnya. Jadi di dalam mazhab Hanafi sama Maliki tidak dikenal sholat ghaib, itu tidak dikenal karena mereka mengatakan itu kekhususannya Rasulullah. Pendapat yang kedua mazhab Syafi'i dan mayoritas mazhab Hambali. Mereka mengatakan dibolehkannya melakukan sholat ghaib secara mutlak, baik di sana sudah ada yang mensolatkan atau belum. Ya. Boleh mensolatkan secara ghaib. Kemudian sebagian mazhab Hambali itu ada yang berpendapat satu, ya, kalau tidak ada di sana yang mensolatkan, maka disyariatkan untuk mensolatkan secara ghaib. Seperti ini tadi. Dia orang Muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrik, pasti di sana nggak ada yang mensolatkan. Maka yang mengetahui kabar kematiannya disyariatkan untuk melakukan sholat ghaib. Ada juga yang mengatakan kalau orang tersebut berjasa kepada kaum muslimin. Najasyi kan jasanya besar. Ketika hijrah pertama ke Habasyah, ya, di Mekah mereka disiksa, diintimidasi, diancam dan sebagainya, maka hijrah pertama kali ke Habasyah. Najasyi ini jasanya besar. Jasanya besar kepada kaum muslimin. Bahkan beliau yang menikahkan Rasulullah dengan siapa, Pak? Ummu Habibah. Rasulullah di Madinah, Najasyi di Ethiopia, Ummu Habibah juga di Ethiopia, dinikahkan dengan jarak jauh, ya, nikah jarak jauh oleh Najasyi. Itu sebagian mazhab Hambali mengatakan kalau orang tersebut berjasa besar kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin boleh mensolatkan secara ghaib. Jadi ada beberapa pendapat. Terus yang kuat yang mana? Ya menurut siapa yang menguatkan. Jadi pendapat yang kuat itu jangan mesti dimutlakkan itu mesti kuat. Tergantung yang menguatkan siapa gitu loh. Jadi pendapat yang rojih itu bukan berarti yang lain itu berarti enggak kuat. Pendapat lemah bukan. Tergantung siapa yang merojihkan. Kan yang merojihkan ustadz saya. Iya, itu menurut ustadz Anda. Menurut ustadz yang lain belum tentu itu pendapat yang kuat. Jadi kadang orang itu kalau sudah diberi mukadimah sebagai pendahuluan bahwa ini pendapat yang rojih, yang lain berarti marjuh gitu. Yang lain berarti lemah. Yang lain enggak kuat dan sebagainya. Belum tentu, tergantung siapa yang menguatkan. Kalau saya sendiri ditanya masalah ini, tergantung jenengan ikut mazhab siapa gitu aja. Kalau jenengan mengikuti mazhabnya Hanafiyah sama Malikiyah, berarti enggak ada sholat ghaib. Sudah enggak ada, bukan pakai kalau enggak ada. Kalau di sana enggak ada itu. Kalau dia orang yang bermanfaat besar bagi, enggak ada. Pokoknya sholat ghaib itu enggak ada menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Kalau jenengan mengikuti itu, ya silahkan, berarti enggak ada sholat ghaib.
Kalau panjenengan mengikuti mazhab Syafi'iyah dan sebagian besar dari ulama Hanabilah atau mazhab Hambali, oh berarti boleh mensolatkan gaib secara mutlak. Baik di sana ada yang mensolatkan atau belum, baik itu orang yang berjasa besar bagi Islam atau tidak. Pokoknya boleh mensolatkan secara gaib. Misalnya panjenengan di sini ada kabar dari saudara yang tinggal di luar Jawa, ya, meninggal dunia. Lalu jenengan di sini mensolatkan secara gaib, boleh-boleh saja menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas mazhab Hambali. Bagi yang mengikuti seperti dalam kitab ini, kalau di sana sudah ada yang mensolatkan, maka di sini sudah tidak disyariatkan untuk mensolatkan secara gaib, ya silahkan. Jadi saya sendiri ditanya masalah seperti itu, tergantung panjenengan mengikuti mazhab siapa, gitu aja. Saya tambahkan sedikit karena di sini ada satu hadis yang disebutkan wala tajuzu sholatul janazati bainal kubur, dan tidak boleh mensolatkan jenazah di antara atau di kuburan, ya. Li hadis Anasin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalla alal janaizi bainal kubur. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mensolatkan jenazah di pekuburan atau di antara kubur-kubur. Ya ini juga masalah khilafiyah, ya. Masalah khilafiyah. Jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat hukumnya makruh, boleh mensolatkan jenazah di kubur, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena menyatukan atau mengumpulkan beberapa dalil yang di situ ada Rasulullah pernah melakukannya, tapi juga ada larangannya. Maka larangan tersebut sifatnya adalah makruh. Sebagian ulama memperbolehkan sholat jenazah di kuburan karena Rasulullah pernah mensolatkan jenazah seorang wanita hitam yang biasa menyapu masjid yang meninggal di malam hari dan Rasulullah belum sempat untuk mensolatkannya. Sebagian ulama memperbolehkan dengan dalil itu, dan ulama-ulama kontemporer yang memperbolehkan seperti Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin memperbolehkan sholat jenazah di kuburan. Terus yang tidak memperbolehkan tadi, bagaimana menjawab Rasulullah pernah mensolatkan seorang budak wanita yang biasa nyapu masjid? Ya kembali ke seperti masalah sholat gaib tadi, itu kekhususan Rasulullah gitu. Kekhususan Rasulullah. Padahal kekhususan Rasulullah itu harus ada dalil yang mengkhususkan, ini hanya Rasulullah yang khusus melakukannya, bukan orang lain. Tapi nggak ada dalil yang mengkhususkan. Nggak ada dalil yang mengkhususkan. Ya silahkan panjenengan ikut pendapat yang mana, tidak masalah. Ini yang dimaksud adalah sholat jenazah, ya, sholat jenazah di kuburan, bukan sholat fardu atau sholat sunnah, ya. Bukan sholat fardu atau sholat sunnah. Ini yang dimaksud adalah sholat jenazah di kuburan. Jadi misalnya panjenengan takziah sudah telat sampainya, sampai di situ telat, kemudian mayatnya sudah dikubur, maka panjenengan sholatkan di situ tidak masalah. Kalaupun itu makruhnya makruh tanzih. Makruh tanzih itu ya afdolnya tidak gitu loh. Afdolnya tidak itu masalah tempatnya, bukan masalah sholatnya. Kalau mensolatkan sama enggak mensolatkan kan afdol yang mensolatkan. Cuma tempatnya itu tidak afdol kalau dilakukan di kuburan gitu loh. Tidak afdol kalau dilakukan di pekuburan. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan. Allahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.